Mengucapkan terima kasih karena Asika sudah bersedia meluangkan waktunya hadir pada siang ini bertemu Ibu, dan Ibu ingin Asika tahu bahwasannya ruangan ini, tempat ini adalah tempat di mana Asika bebas menceritakan apapun yang Asika rasakan tanpa takut merasa dihakimi. Dan tentunya dalam layanan konseling Asika perlu tahu bahwasannya ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Asika tidak perlu khawatir apa yang Asika ceritakan itu tidak akan disebarkan ke orang lain. Seperti itu Asika. Ya Ibu. Dan kalau boleh tahu bagaimana perasaan Asika hari ini? Alhamdulillah cukup baik Ibu. Namun memang tadi pada waktu saya menuju ke ruangan BK Ibu, perasaan gugup itu tentu muncul Ibu, karena ini merupakan pengalaman pertama saya datang ke ruangan BK Ibu, dan saya berpikir bahwa yang datang ke ruangan BK itu tentu siswa yang bermasalah Ibu. Oke, jadi rasa gugup itu adalah hal yang wajar Asika, apalagi ini adalah pertama kali juga datang ke BK dan pertama kali ketemu Ibu tentunya, dan itu hal yang wajar. Tapi Ibu merasa bangga sama Asika karena meskipun gugup Asika tetap mau datang pada hari ini. Terima kasih Ibu. Oh ya, Asika bolehkah Ibu mengenal Asika lebih jauh? Asika boleh menceritakan apa yang Asika rasakan akhir-akhir ini, mungkin kenapa Asika merasa tidak nyaman, atau mungkin mengapa Asika merasa gugup ketika berada di sekolah ataupun di kelas? Ya Ibu, betul, akhir-akhir ini memang saya merasa tidak nyaman di sekolah Ibu, khususnya di dalam kelas. Kenapa? Karena saya lebih besar rasa takut dan gugup Ibu, khususnya ketika guru meminta saya untuk tampil di depan kelas Ibu seperti presentasi. Saya sangat merasa takut Ibu. Jadi Asika merasa takut ketika presentasi di depan kelas. Tapi ketika Asika melihat teman-temannya presentasi, apa yang Asika rasakan? Tentu yang saya rasakan Ibu tentunya sedih. Kenapa sedih? Karena teman-teman saya itu tampilnya luar biasa Ibu, cara menyampaikannya luar biasa dan memiliki keberanian juga yang luar biasa Ibu, sehingga saya merasa kenapa saya tidak seperti dengan teman-teman saya yang lain. Jadi ketika guru Asika menyuruh untuk presentasi di depan kelas, biasanya apa yang Asika pikirkan pada saat itu? Yang saya pikirkan Ibu, sepertinya saya tidak mampu untuk presentasi di depan kelas karena takut saya salah menyampaikan materi, terus takut ditertawakan dengan teman-teman yang lain, seperti itu Ibu. Apakah Asika pernah ada pengalaman yang membuat Asika merasa seperti itu? Kalau pengalaman, ya Ibu, ada. Pada waktu itu di kelas guru saya bertanya Ibu. Saya ingat posisi saya pada waktu itu Ibu duduk di depan. Dengan beraninya saya mengangkat tangan Ibu. Ternyata jawaban saya pada waktu itu Ibu tidak tepat dan teman-teman yang lain menertawakan saya Ibu. Berarti Asika masih mengingatnya sampai saat ini. Betul Ibu. Kalau misalnya gurunya menyuruh untuk presentasi, berarti Asika lebih banyak diam atau bagaimana? Betul Ibu, saya memilih untuk diam, lebih mengharap ke teman kelompok yang lain Ibu. Nah, ketika Asika merasa diam di kelas, apa yang Asika rasakan? Kalau saya diam di kelas Ibu, tentu saya sedih, terus merasa kenapa saya tidak mampu seperti teman-teman yang lain, padahal perlakuan guru saya itu Bu luar biasa sama ratanya ke siswa-siswa yang lain. Berarti sebenarnya Asika ini mempunyai keinginan dalam dirinya untuk lebih percaya diri. Hanya saja rasa takut Asika jauh lebih besar dibandingkan rasa percaya dirinya. Saya melihat sebenarnya Asika ini cukup mampu mengenali perasaannya sendiri, dan itu adalah hal yang sangat baik. Kalau misalnya konseling ini berjalan dengan baik, perubahan seperti apa yang ingin Asika rasakan?
Tentu Ibu, memang di awal saya gugup untuk masuk ke ruangan BK, tetapi saya merasa kalau saya seperti ini maka saya tidak akan berkembang. Maka tujuan saya dan berharap ketika setelah melakukan proses konseling saya lebih berani untuk tampil di depan kelas, terus saya bisa melawan ketakutan saya, setidaknya saya bisa berani untuk tampil di depan kelas Ibu. Baik, jadi tujuan kita itu bukan untuk menjadi paling percaya diri di dalam kelas, tapi kita mulai berani mencoba secara bertahap. Seperti itu, bagaimana sih Kak? Iya Ibu, saya rasa itu lebih mungkin Ibu. Bagus, jadi hari ini kita akan belajar pelan-pelan supaya Asika bisa melihat bahwasannya sebenarnya Asika juga punya kemampuan. Hari ini Ibu akan menunjukkan sesuatu, Ibu akan memperagakan bagaimana seseorang berbicara dengan sederhana di depan orang lain meskipun sebenarnya orang tersebut mempunyai rasa gugup. Dan Asika boleh melihat Ibu, memperhatikan bagaimana wajah Ibu, bagaimana gerakan tubuh Ibu, bagaimana suara Ibu. Ibu coba ya, Asika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aspila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya mengikuti pendidikan profesi guru jurusan bimbingan dan konseling. Saya berasal dari Kabupaten Bone. Itu bagaimana Asika? Apakah presentasi ini atau perkenalan singkat ini terlihat seperti sempurna atau bagaimana? Saya lihat Ibu sangat luar biasa dalam menyampaikan, suaranya keras, terus percaya dirinya Ibu juga luar biasa. Betul sekali Asika. Jadi kadang orang percaya diri itu bukan karena orang itu tidak merasa gugup, tapi karena mereka tetap mencoba meskipun mereka merasa gugup Asika. Sekarang Ibu ingin Asika mencoba memperkenalkan diri secara singkat, tidak perlu panjang dan tidak perlu sempurna, pelan-pelan saja. Boleh Asika? Boleh Ibu. Saya coba ya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azika. Saya kelas 11 dan di kelas saya adalah salah satu siswa yang ada pada struktur organisasi di kelas Ibu. Luar biasa Asika, bagus sekali kamu berhasil melakukannya. Tapi Ibu, yang saya tadi sampaikan itu sepertinya suara saya kekecilan Ibu, terus cara menyampaikan saya juga itu Ibu belum terstruktur. Itu tidak masalah Asika, itu adalah hal yang wajar. Yang penting Asika sudah berani mencoba. Bagaimana kalau kita ulang dengan suara yang lebih jelas, lebih lantang? Bagaimana Asika? Baik Ibu, saya coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azikatul Hidayah, biasa dipanggil Azika. Saat ini saya siswa kelas 11. Masya Allah, bagus sekali Asika, itu adalah perubahan yang sangat luar biasa. Bagaimana perasaan Asika setelah mencoba hal tadi? Tentu Ibu, setelah mencoba pertama dengan kedua ada perbedaan, dan saya rasa saya sedikit lega Ibu karena saya sedikit dapat pelajaran, oh ternyata begini cara menyampaikan, tidak harus sempurna, setidaknya berani dulu. Betul sekali, itu tandanya sebenarnya Asika ini mampu. Jadi rasa takutnya Asika itu tidak sepenuhnya benar Asika. Nah, saya ingin Asika menyadari satu hal, bahwa tadi Asika mengatakan Asika tidak mampu berbicara di depan orang lain, tapi faktanya Asika bisa melakukan hal itu. Bahkan tadi Asika mencoba untuk mempraktikkan sebanyak 2 kali, dan itu sangat luar biasa, perubahan yang sangat luar biasa menurut Ibu ya. Kadang Asika ya, pikiran kita itu terlalu sering mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak percaya diri, nanti kita gagal, nanti kita ditertawakan. Padahal sebenarnya itu hanya respon. Kita harus tetap berani mencoba apa yang ingin kita lakukan. Misalnya bertanya di depan kelas, presentasi di kelas, meskipun Asika ini merasa takut, tapi Asika harus melawan rasa takut itu. Nah, menurut
Ibu, keberanian kecil itu yang Asika tadi lakukan adalah perkembangan yang sangat luar biasa. Hari ini kita banyak belajar bahwasannya rasa takut itu tidak selalu berarti Asika tidak mampu. Ya Asika? Iya, Ibu. Dari pertemuan hari ini kira-kira apa yang paling Asika rasakan? Yang paling saya rasakan itu Ibu banyak. Kenapa? Karena saya sudah mengetahui bagaimana cara menyampaikan dengan suara yang jelas, dengan retorika nada seperti apa, terus gestur kita seperti apa. Itu adalah perkembangan yang sangat baik. Ibu sangat bangga kepada Asika. Untuk latihan kecil minggu ini Ibu ingin Asika mencoba sesuatu hal yang sederhana saja di dalam kelas, misalnya bertanya atau menjawab pertanyaan dari temannya atau mencoba untuk presentasi di depan kelas. Bagaimana Asika? Iya Ibu, saya akan coba. Jadi Asika tidak harus langsung sempurna, yang penting Asika berani mencoba sedikit demi sedikit. Nah, saya percaya bahwa Asika ini punya kemampuan untuk berkembang. Terima kasih Asika karena sudah terbuka hari ini. Semoga kedepannya Asika mampu berani bertanya di depan kelas, mampu mempresentasikan materi dengan baik, dan saya percaya Asika bisa melakukan hal demikian. Mungkin karena hari ini sebelumnya Asika apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Mungkin sudah cukup Ibu, karena dari awal sampai sekarang semuanya sangat jelas Ibu. Oh iya, terima kasih Asika karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Hari ini mungkin pertemuan kita pada sesi kali ini sudah cukup. Nanti kita akan melakukan evaluasi atau melihat perkembangan Asika minggu depan, dan insya Allah kita akan bertemu minggu depan lagi. Ya Asika? Ya Ibu, Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Mungkin pertemuan kita pada hari ini sudah cukup Asika. Senang bertemu dengan Asika. Sampai jumpa di lain waktu. Ya Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Ibu.